bisa lihat dijajah sama negara sendiri, bangsat. Ya, dijajah sama negara sendiri. Dijajah sama negara sendiri, bangsat. Sungguh sedih melihat saudara-saudara kita demonstran yang datang dengan tangan kosong, dipukuli dengan pentungan polisi, dengan gas air mata, dengan perisai, dengan water cannon, bahkan beberapa aparat datang membawa senjata berbahaya yang dilarang konstitusi dalam menghadapi demonstran. Beberapa korban berjatuhan baik akibat dipukuli aparat maupun tembakan gas air mata. Ini sungguh mengerikan. Akhirnya karena mereka dipukuli dan dikejar-kejar, mereka pun mencari peralatan seadanya, apapun yang bisa mereka temukan. Entah itu tiang bendera partai atau yang lain. Bayangkan di kota besar, yang hanya ada beton, bukan mudah menemukan peralatan dalam waktu tergesa-gesa. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau ingin menunjukkan kekuatan rakyat, maka jangan pernah datang dengan tangan kosong. Siapkan setidaknya 3 perlengkapan ini. Sangat-sangat wajib. 1. Anda semua harus bawa tongkat. Nenek moyang kita bisa melawan penjajah dengan bambu runcing dan panah, tapi mereka tidak akan bisa melawan penjajah dengan tangan kosong. Bahkan si Pitung sekalipun, yang terkenal punya ilmu kebal, butuh senjata juga. Jadi Anda tidak akan bisa menghadapi pentungan dan peralatan aparat dengan daging dan tulang alias tangan kosong. Anda butuh paling minimnya tongkat. Pertama, konstitusi tidak melarang alias memperbolehkan rakyat membawa peralatan standar dalam aksi demonstrasi selama dia bukan senjata berbahaya, terlebih jika aksi itu adalah mengenai kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kebebasan dan kewenangan penuh. Kedua, konstitusi juga menegaskan azas keadilan. Aparat tidak boleh menghadapi rakyat dengan senjata. Jika aparat bawa senjata, maka sesuai konstitusi, rakyat juga berhak mengangkat senjata sebagai bagian bela kedaulatan rakyat. Tapi masalahnya aparat tidak peduli dengan konstitusi. Jadi kita tidak boleh naif datang dengan tangan kosong. Bukankah pepatah begitu jelas berkata, orang bijak itu sedia payung sebelum hujan? Nah, masalahnya, tongkat ini sudah jadi peralatan wajib bagi aparat. Tidak perlu ragukan itu. Mereka itu bawa tongkat, perisai, helm, baju anti peluru, pelindung leher, dan lain-lain. Mereka datang dengan peralatan lengkap sesuai apa yang diperbolehkan hukum, dan siap tempur. Membawa tongkat bukan berarti kita ingin memukuli musuh, tapi alat jaga-jaga. Dalam hukum, memukul duluan memang salah, tapi memukul untuk membalas itu dibenarkan oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Inilah yang disebut bela kedaulatan dan juga sesuai azas keadilan. Nah, masalahnya kita sudah tahu bahwa menghadapi aparat dengan tangan kosong, sementara mereka dengan senjata lengkap, sudah pasti kita akan dipukuli. Masakan kira masih nekat datang dengan tangan kosong? Itu konyol namanya. Setidaknya siapkan tongkat sepanjang dari kaki ke pinggang, atau dari kaki ke dada. Anggap saja Anda sedang mendaki gunung atau berjalan di padang pasir. Tongkat itu akan membantu menguatkan langkah Anda. Membawa tongkat itu tidak melanggar hukum. Itu sebabnya semua aparat wajib diperlengkapi tongkat. Karena tongkat dan perisai diperbolehkan oleh hukum. Yang terlarang atau melanggar hukum itu adalah jika membawa senjata berbahaya seperti senapan, entah itu senapan karet, senpi, dan semua jenis senapan lainnya. Aturan ini berlaku bukan hanya untuk demonstran, tetapi juga untuk aparat. Sebab konstitusi jelas melarang keras aparat menghadapi demonstrasi dengan senjata berbahaya. Lantas jika konstitusi sudah melarang membawa senapan atau senjata berbahaya, mengapa aparat masih juga membawanya menghadapi rakyat? Disitulah mereka jadi pelanggar hukum, bukan penegak hukum. Sebab hampir semua aparat itu sebenarnya tidak mengerti hukum, baik bawahan dan para kepala-kepalanya. Dikira wewenang mereka berlaku jika bertabrakan dengan konstitusi. Bahkan saya menduga keras Kapolri pun tidak paham konstitusi. Seandainya dia paham, polisi tentu tidak akan sebobrok ini. Seandainya Majelis Kedaulatan Rakyat ada, maka para polisi yang memegang senjata itu bersama para kepala pimpinannya pastilah akan dicopot dan dihukum berat. Namun untuk tongkat, itu adalah alat keamanan standar. Dia tidak masuk dalam golongan senjata misal pedang, panah, celurit, apalagi senjata berbahaya seperti senapan karet, senpi, maupun jenis lainnya. Jadi sampai kapan kita tidak mau belajar bahwa aparat itu ditugaskan untuk mengalahkan dan memukul barisan rakyat? Bagaimana kita bisa bertahan menangkis pentungan mereka dengan daging dan tulang? Jika seperti itu, lantas bagaimana kita akan bisa menunjukkan kekuatan rakyat? Jika kita hanya datang dengan daging dan tulang, bukankah barisan rakyat akan dihancurkan oleh mereka?
Jadi membawa tongkat adalah peralatan wajib. Bukan karena kita tidak cinta damai, tapi dalam prinsip perang pun, jika Anda ingin damai, maka Anda harus punya barisan yang kekuatannya seimbang. Yang kedua, Anda harus menggunakan topeng. Jangan biarkan wajahmu dikenali. Itu sangat berbahaya. Menurut LBH, lebih dari 400 orang aktivis telah diculik dari rumah ataupun dari tempat tongkrongannya. Bagaimana bisa? Jawabannya, karena wajah mereka dikenali dan direkod oleh kamera dan CCTV. Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatanmu jika wajahmu terlihat. Anda bisa kena ciduk. Jadi agar pertunjukan kekuatan itu sempurna dan maksimal, Anda harus tetap jadi anonim, alias pakai topeng. Jangan biarkan sedetik pun wajah Anda terekam selama aksi. Anda boleh sesekali membuka bagian hidung untuk menghirup udara segar. Tapi ingat, jangan pernah biarkan wajahmu dikenali, karena di sekelilingmu ada kamera dan CCTV. Polisi bisa menggunakan kamera siapapun menjadi alat bukti, bahkan kamera teman Anda sekalipun. Nah, jadi hilangkan sifat narsis ketika di medan perang. Jangan sorot atau rekam wajah-wajah yang telanjang. Itu membahayakan keselamatan mereka. Ingat, no face, no chase. Ketiga, Anda wajib membawa tas agar Anda bisa menyimpan air minum, makanan, dompet, HP, charger, kacamata anti gas, bahkan sampai kantongan plastik jika Anda ingin buang air. Datang ke medan perang tanpa minimal ketiga peralatan ini, maka Anda sedang membahayakan keselamatan Anda sendiri. Tidak perlu narsis kita ingin dikenali sebagai heros atau pahlawan. Itu bisa melumpuhkan kekuatan rakyat sendiri. Dan jika kekuatan rakyat ingin kuat bagai singa raksasa, maka kita semua harus mengcover diri dengan topeng. Semoga pengetahuan teknis lapangan ini bisa disebarkan kepada semua orang. Bayangkan jutaan rakyat datang dengan topeng hitam dan tongkat, maka secuil aparat itu tidak akan lagi sok jagoan, tapi bisa pipis di celana. Sebab mereka hanya 500.000, sementara kekuatan rakyat ada 200 juta. Inilah baru dinamakan kekuatan rakyat. Pria wanita wajib pakai topeng. Semoga kita semua selamat, semoga rakyat menang. Hidup daulat rakyat! Dance. Mereka mengkritisi DPR, ya memang harus dikritisi. Mereka harus mengkritisi kepala desanya, iya. Mereka harus mengkritisi kepala daerahnya, iya. Semua harus dikritisi. Begini, kalau gue kampanye, gue selalu jelaskan begini. Ibu, ketika ibu beli rokok, ibu bayar pajak. Ibu beli beras, ibu bayar pajak. Ibu beli sepatu, ibu bayar pajak. Ibu beli pakaian, ibu bayar pajak. Ibu bayar listrik, ada pajaknya. Ibu bayar apapun dalam transaksi ekonomi, semua ada pajaknya. Seluruh pajak itu masuk ke negara, oke? Jadi kalau ibu minta pendidikan gratis, ibu tidak mengemis. Ibu meminta seluruh yang ibu berikan pada negara itu dikembalikan dalam bentuk lain, dikembalikan dalam bentuk jembatan, dalam bentuk jalan, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Jadi bukan ibu menjadi pengemis ketika kemudian ibu minta itu. Ibu cuma minta, balikin dong apa yang sudah kami berikan pada kalian. Saya sudah bayar pajak, oke? Kalau saya sudah bayar pajak dari seluruh transaksi ekonomi yang saya lakukan, saya berhak aman 1x24 jam dimanapun. Karena pajak itulah yang kemudian dibelikan senjata, pelatihan pendidikan buat kepolisian, penanganan kasus dan sebagainya harus aman. Nah, ketika rakyat minta, kasih dong kami pengobatan gratis. Mereka pengemis? Enggak. Mereka meminta hak mereka dikembalikan dalam bentuk kesehatan gratis, dikembalikan dalam bentuk pendidikan gratis. Dan gue selalu mengajarkan itu dari desa ke desa. Tapi apakah anggota DPR lain mengatakan seperti itu? Ya gue nggak tahu. Tapi gue menganggap itu menjadi materi penting untuk mengatakan pada rakyat bahwa mereka lah yang betul-betul berdaulat atas bangsa ini. Dan dibuktikan dalam postur APBN kita, pembayaran pajak paling tinggi kok di APBN kita. Jadi kalau kemudian ada yang bilang, misalnya rakyat minta-minta, lu dia udah bayar pajak. Ketika lu sudah bayar pajak, lu berhak meminta segala macam hal pada negara. Minta jalan boleh nggak? Boleh. Minta sekolah boleh nggak? Boleh. Minta air bersih boleh nggak? Boleh. Minta kesehatan boleh nggak? Boleh. Apa yang memberikan rakyat itu boleh minta? Karena mereka sudah lunasi kewajiban mereka sebagai rakyat. DPR itu katanya wakil rakyat, tapi kayaknya rakyatnya bukan kita deh. Bayangin, tugas DPR tuh keren banget. Bikin undang-undang, ngawasin pemerintah, jagain anggaran. Tapi kenyataannya lebih sibuk jagain proyek, kursi, sama amplop. Korupsi udah kayak franchise yang berjudul Korupsi Series season tak pernah habis. Rapat paripurna kadang lebih mirip rapat keluarga mafia. Kalau bikin undang-undang, hasilnya sering bikin rakyat susah, tapi bikin pengusaha senyum lebar. Dan yang bikin rakyat makin muak, mereka digaji lebih dari 100 juta per bulan. Bahkan pajaknya aja dibayarin negara, alias duit kita dari keringat rakyat. Rakyat yang bayar pajak ngos-ngosan, DPR tinggal duduk manis sambil teriak, "Kami wakil kalian." Di atas kertas mereka wakil rakyat, tapi di dunia nyata mereka lebih sering jadi wakil kepentingan sendiri. Rakyat ya cuma dipanggil pas musim kampanye, abis itu dibuang kayak brosur basi. Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di komentar.
Gua rasa kita punya aparat udah pada sakit jiwanya. Gua mau usut sampai tuntas siapapun orang yang bawa itu mobil Brimob sampai ngelindas 2 driver ojol. Jangan sampai tiba-tiba nanti ketika diusut malah ada yang dijadikan kambing hitam. Gue mau orang yang sama, kita harus kawal teman-teman. Orang yang sama yang bawa itu mobil dan yang mendampingi itu harus diusut tuntas. Ya kalau bisa nyawa bayarannya dengan nyawa ya. Keluarganya kita kawal, jangan sampai ada ancaman, jangan sampai ada uang tutup mulut. Kita harus usut tuntas. Polisi Republik ini membunuh satu rakyatnya dengan mobil rantis Barakuda. Apa pikiran lo dan siapa yang memerintahkan lo untuk menjalankan rantis Barakuda di tengah-tengah orang manusia yang berjalan? Ini sudah pelanggaran berat HAM yang terekam dalam kamera dan besok semua media internasional sudah akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh polisi negara ini melindas rakyatnya pakai mobil perang. Yang kalian tertibkan itu manusia tidak menggunakan kendaraan apapun dan tidak menggunakan tameng apapun. Dia tidak berbahaya untuk mobil lo dan dia tidak berbahaya untuk orang-orang yang sudah berseragam dan bersenjata. Kenapa memukul mundur demonstran seperti itu? Driver ojol itu bernama Afan Kurniawan yang sangat muda sedang mengantarkan barang ke area Bendungan Hilir, terjepit di dalam keramaian. Kemudian mobil Barakuda lo itu ugal-ugalan nabrakin orang. Lo nggak cuman akan bunuh satu orang kan tujuan lo? Siapa di balik kuping lo itu yang bilang bahwa boleh melaju sampai kokas? Lo melaju dan tidak berhenti dan gak menghadapi masyarakat saat itu dan gak menjawab. Siapa? Angkatan bersenjata itu punya satu komando dari atas untuk melaju atau tidak, untuk diam atau sekedar berlindung dan mengayomi rakyat. Polisi harusnya menjaga demonstrasi itu selesai dengan damai. Ketika sudah makan korban jiwa, dilihat dengan mata kepala kita sendiri, satu Indonesia, bahwa mobil lawan manusia bukan tank lawan tank. Kapolri hanya minta maaf atas kesalahan yang terjadi. Siapa yang memberi komando mobil itu bisa kebut-kebutan dan ugal-ugalan melawan manusia? Siapa? Istana hanya minta maaf lewat Mensesnek Prasetyo Hadi. Sekarang presidennya mana? Rakyatnya udah dilindas hidup-hidup sama salah satu yang lo pegang kuat-kuat, Polri. Mana petinggi-petinggi? Mana orang yang harusnya melindungi rakyat dan berjuang demi rakyat? Lo semua dibayar pakai uang rakyat. Rantis Barakuda dibayar oleh rakyat. Semua yang lo pakai itu dibayar oleh rakyat. Orang-orang yang berjuang di atas ojol untuk sekedar mendapatkan uang untuk membayar pajak lo. Dan ini yang lo lakukan. Lo tunggu ya. Lo tunggu gimana rasanya rakyat akan bersuara dan rakyat akan bersatu. Solidaritas rakyat gak akan pernah kalah. Rakyat bersatu ketika lo semua sama-sama nangis sama gue. Gue gak pernah ngepost jam segini dan gue gak pernah immediately langsung merinding, badan gue dingin lagi. Ini terasa seperti tahun 98. Kenapa harus ada korban jiwa? Dan ini dilihat sama dunia internasional. Belum genap 1 tahun pemerintahan lo, Indonesia sudah kayak gini. Dan lo biarkan aja. Siapa yang ikutan sama gue? Resistance dan tetap lawan. Kalau lo semua masih tetap bungkam dan lo masih tetap menutup mata bahwa Indonesia baik-baik saja, lo gila. 7 masa pendemo di tes urin ternyata positif narkoboy. Wah, ini ada-ada saja. Masa aksi demo dicari-cari kesalahannya. Bahkan ada ya, orang sedang berdemo ditangkap untuk dites urin. Dan ternyata 7 orang katanya positif memakai narkoboy. Pak, jangan hanya pendemo. Coba deh, anggota-anggota kepolisian dicek semua, tes urin semua. Saya yakin banyak oknum-oknum polisi yang positif narkoboy. Tapi ya pasti dilindungi. Karena apa? Anggotanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian? Juga pada sakit-sakitan, kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban, hati yang
yang gembira, sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ya memang suka bercanda? Gua nggak ngerti sih. Gue aja kalau jalan ngelindes tikus itu berhenti terus ngeliat gitu, keluar terus ngeliat tikus apa-apa. Kalau kucing, ini kucing ya, hukumnya wajib kita obatin, bawa ke dokter hewan. Kalau kelindes bukan tambah dilindes. Masa ini orang kelindes dilihat pun enggak, malah tambah dilindes. Kita ya animal lover sama hewan aja sayang, masa ya sama orang. Ini udah nggak baik-baik aja ini. Para penegak hukum harusnya memberikan contoh. Kalau misalkan itu kesalahan yang tidak disengaja, harusnya kasih contoh bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik gitu. Tapi kalau ini emang disengaja, wah. Harus ada penegakan hukum dan konsekuensi yang jelas sih. Kalau hukum alam, hidup tertindas, mati tergilas. Apakah ini nasib rakyat di negeri ini? Kami hanya ingin hidup layak, tapi kenapa selalu diperas dan ditindas? Benar-benar biadab anggota BRIMOB di demo Jakarta kali ini. Satu orang ojol yang sedang nyebrang saat kerja malah dilindas oleh mobil barakuda yang dipakai BRIMOB untuk mengusir pendemo. Saat menyenggol korban bernama Afan, bukannya mundur, barakuda malah terus melaju hingga benar-benar melindas Afan hingga tutup usia. Saat kejadian, barakuda itu langsung kabur dari TKP yang memancing emosi para ojol dan pendemo. Sampai akhirnya kantor BRIMOB di Kuitang, Jakarta digeruduk ratusan ojol. Tangis sedih pun pecah oleh keluarga dan kerabat di rumah sakit melepas kepergian Afan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kali ini benar-benar edan ya anggota polisi ini. Itu mati Gojek. Gojek kita abrak, itu mati. Gojek kita abrak, itu mati. Bakar mobilnya, bakar itu mobilnya. Aduh. Kekuatan rakyat tak terbendung, jauh lebih besar dan lebih banyak daripada prediksinya banyak orang. Ini sudah menjadi takdirnya Allah Azza wa Jalla, bahwa DPR RI harus bubar. Sudah menjadi qadarullah, takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apapun yang Allah kehendaki maka pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Oleh sebab itulah, menjawab tantangan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa DPR RI tidak akan mungkin bisa dibubarkan, maka rakyat dengan sigap
Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan hati mereka. Rakyat menjawab tantangan DPR RI yang tidak bisa dibubarkan. Kekuatan rakyat tak terbendung, jauh lebih besar dan lebih banyak daripada prediksi banyak orang. Masa aksi demonstrasi dari berbagai macam elemen masyarakat selalu datang bergantian dan berbondong-bondong ke gedung DPR MPR RI. Mulai dari para mahasiswa saja bergantian seluruh Indonesia. Dan para mahasiswa ini demonstrasinya tidak hanya terpusat di gedung DPR RI saja, tetapi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Suara mereka sama, yaitu bubarkan DPR RI. Kemudian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelajar setingkat SMA, kemudian para karyawan dan buruh, bahkan para sopir, tukang ojek, semuanya ikut aksi demonstrasi. Bahkan saat ini sudah sampai kepada para tokoh-tokoh dan emak-emak di seluruh dunia. Emak-emak di seluruh dunia artinya adalah orang-orang Indonesia yang tidak hanya saat ini berada di Indonesia, tetapi para emak-emak yang bekerja di luar negeri. Hampir di seluruh dunia ada orang Indonesia. Semuanya ikut bersuara, bubarkan DPR RI. Tidak ketinggalan juga para YouTuber, para TikToker, para Facebooker, para konten kreator, dan didukung oleh seluruh netizennya, para penggiat media sosial, semuanya berteriak satu suara, yaitu bubarkan DPR RI. Inilah Allah Jalla Jalaluh yang menggerakkan hati hambanya. Oleh sebab itulah jangan sombong, jangan takabur mengatakan bahwa tidak mungkin DPR RI bisa dibubarkan. Manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Manusia bisa berencana, tetapi yang menjalankan semua keadaan hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi takdir ketentuannya Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Oleh sebab itulah kita bantu saudara-saudara kita yang saat ini berjuang langsung di lapangan dengan membacakan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayo, siapa yang berani keluar sini? Polisi, jangan ngumpet lo, bangsat! Weh, anjing! Sini lo! Kemarin bawa ituan lo! Kemarin bawa ituan tuh! Yang air itu lo! Kemarin bawa gas air mata lo! Mata lo tuh pintak itu! Mata lo buta, anjing! Lo belain siapa lo, anjing? Orang dituin lo, anak orang digasin lo. Oh, awas lo. Oh ya, mudah-mudahan lo mereka pada busuk. Oh, yang di dalam itu anjing. Liatin lo, ntar perutnya busuk semua. Tuh. Lu ngapain di dalam lo? Lihat di luar di luar ini apa? Apa kebijakan ini? Nanti di dalam sekarang sini. Nanti apa lo?
Kalau ada demo keluar, kalau ada jalan itu lo diumpat. Nah, ada kabar-kabaran. Mudah-mudahan orang ini ya doain semua. Dan demo doain, mudah-mudahan perutnya pada busuk. Mudah-mudahan perutnya pada busuk. Amin. Tuh, polisi anjing. Tanya tentang doang. Ada jalanan masa polisi itu gua di jalan. Di jalan nggak ada namanya polisi, pada ngumpet semua. Indomaret ngapain mau nguteh apa? Di hari-hari mau nguteh apa? Orang polisi tapi Indomaret. Polisi anjing itu. Ya iya, polisi anjing itu. Pakai baju polisi. Nah polisi harus bubarin itu. Tak seminggu lagi kalau saya udah nyangket. Dia gitu macam-macam. Gerak-gerik pria yang bertopi putih ini mencurigakan dan diduga intel provokator. Terlihat saat rombongan polisi lewat dengan tenang, pria bertopi putih ini menarik polisi itu. Sehingga polisinya turun dan terjadi keributan, padahal polisi itu melihatnya saat ia menarik. Namun polisinya malah ribut dengan pendemo lain. Kita sorot. Nih, ini banyak media nih. Kita lihat, kalau nggak ada media, ngeri nih. Kita sorot. Nah kan, nggak boleh diliput guys. Nggak boleh diliput. Nah. Waduh. Dipukulin guys. Media tidak boleh dilarang-larang teman-teman ya. Ada undang-undangnya ya, pidana dan denda 500 juta. Pidananya 2 tahun penjara teman-teman. Jadi tidak boleh dihalang-halangi kegiatan media, tujuannya untuk kontrol sosial, memberikan informasi secara fakta, akurat di lapangan yang terjadi saat ini teman-teman. Apa nih, damai kali? Damai kayaknya nih. Udah
secara lancar. Soalnya takut karena suka. Lima mau pasal ibu aku mau. Pasal ibu ada dek, pasal perkumbu ama. Ya Allah dek. Ya Allah habis, ya Allah habis. Astagfirullahaladzim. Den, sini awas motor. Hah? Nah, mobil kebakaran nggak ada lagi nih. Allah ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah dek, orang berani juga lewat situ. Mobil kebakaran cuma satu. Panas hati.
kok ciku mana aku kebakarannya. Allah ya Tuhan. Ya habis payah kumbuah. Habis payah kumbuah. Nggak, lampu listrik pun nggak dimatikan itu. Di rumah nggak tahu. Enak mobil kebakaran nggak ada datang. Cuman Cie mobilnya situ Cie. Ada 3. Pak mau matikannya kok? Aja kalau matikannya. Kalau ditinggal tuh pengadang, gitu ya. Ya Allah. Caronya leko. Merembet ke siku lagi ya. Allah ya Rasul. Polisinya lagi perang sama yang gaji. Sama rakyatnya sendiri. Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat telah dimulai. Pada pagi hari, massa yang berorasi berasal dari para buruh. Dengan jumlah 10.000 lebih, menuntut dihapuskannya sistem kerja outsourcing, yang dilanjutkan oleh para mahasiswa pada sore hari dengan tuntutan segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Menjelang malam dan hingga sekarang, massa mulai berdatangan dari seluruh daerah Jakarta. Mulai dari anak SMK dan STM, hingga bapak-bapak dan ibu-ibu turut serta menghadiri demo akbar ini. Walaupun tidak ikut berorasi, mereka hanya menonton dengan menyiarkan secara live di sosial media, yang setiap kejadian apapun akan secara real time dan langsung ditayangkan. Ya bang, ini polisinya lagi perang sama yang gaji. Sama rakyatnya sendiri. Padahal 1 hari sebelumnya, tanggal 27 Agustus 2025, kepolisian menghimbau agar peserta demo tidak melakukan live streaming di TikTok maupun media sosial lainnya. Himbauan ini langsung disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Menurutnya, larangan tersebut bertujuan menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah provokasi lewat konten media sosial. Namun, mereka tidak peduli dengan hal ini dan terus saja live, karena sebagai warga Indonesia, wajar bila publik bertanya-tanya, kenapa polisi begitu menekankan soal TikTok dan live streaming? Alasannya, media sosial jadi senjata massa. Karena di era digital, demo tidak hanya terjadi di jalan, tapi juga di dunia maya. Video live bisa langsung viral, membentuk opini publik dalam hitungan detik. Polisi khawatir narasi provokatif justru memperkeruh suasana demi kontrol situasi di lapangan yang ingin fokus pada pengamanan aksi. Jika ribuan orang sibuk live, potensi kerumunan makin sulit dikendalikan. Manipulasi konten potongan video demo bisa disebar tanpa konteks, sehingga memperbesar risiko hoaks dan provokasi. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat justru menganggap live streaming adalah bukti transparansi. Mereka bisa menunjukkan kondisi nyata di lapangan, tanpa dipoles atau diedit. Justru himbauan ini menimbulkan dilema dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Apakah larangan live streaming benar-benar untuk keamanan atau justru membatasi transparansi publik? Dan apakah polisi mampu menyeimbangkan antara menjaga ketertiban dengan menghormati kebebasan berekspresi di era digital? Tenang bang. Banyak guys.
saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Iya toh. Namanya wakil, kamu di bawah. Semua mata tidak hanya akan tertuju pada jalanan depan DPR, tapi juga pada layar-layar kecil di setiap genggaman tangan rakyat Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih.